ada nabi yang berkarya dan kemudian karyanya, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan nabi disampaikan di dalam kitab-kitab dari Yosua sampai raja-raja. Tetapi ada juga nabi-nabi yang karya-karyanya, khususnya nubuat-nubuatnya ditulis dan kemudian menjadi buku secara khusus. Kita melihat ada nabi perintis dan kemudian ada nabi klasik. Ada nabi terdahulu, ada nabi kemudian. Nah, karena kita akan mempelajari kitab-kitab para nabi, bukan sekedar nabi-nabinya, maka pembicaraan akan kita lanjutkan bagaimana seorang nabi itu mendengarkan, memahami firman Tuhan, kemudian kita akan melihat bagaimana firman itu disampaikan kepada orang Israel, dan kemudian bagaimana nubuat firman yang disampaikan oleh nabi itu sampai kepada kita menjadi sebuah buku, gitu ya. Dan Bapak Ibu, kita akan mulai dulu dengan tugas seorang nabi. Jadi apa tugasnya? Nah, Bapak Ibu, kita bisa mulai dengan begini, memperhatikan penggunaan kata nabi ini dalam kitab Keluaran, khususnya ketika Musa diutus untuk berbicara kepada Firaun. Jadi silahkan sekarang Bapak Ibu ke Keluaran bab 2 ayat 23 sampai dengan bab 4. Ini bisa dikatakan sebagai kisah panggilan Musa, ya. Ceritanya panjang, saya tidak akan menyampaikan semuanya, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal-hal yang ya perlu kita pahami untuk memahami peran seorang nabi. Nah, Bapak Ibu, di dalam kisah panggilan Musa ini ceritanya panjang sekali lagi ya, dari bab 2 ayat 23 sampai bab 4 ayat 17. Ini cuma satu perikop ya. Nah, kemudian begini, disilahkan ke ayat 2, bab 3 ayat 2. Yang kita lihat di sini, Allah hadir di dalam semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Nah, kemudian dari dalam nyala api itu, Allah berseru, ayat 4, Musa, Musa. Dan kemudian Musa menjawab, ya Allah. Di ayat 6, Allah memperkenalkan diri, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kemudian ke ayat 7 sekarang ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Jadi Musa diberi tugas, kamu pergi kepada Firaun. Gitu ya. Dan kemudian tugasmu sebenarnya adalah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pergi kepada Firaun, ngapain itu? Pasti harus bicara. Pasti harus bicara. Dan kemudian dengan bermacam-macam cara sebenarnya Musa menyampaikan keberatan. Dan keberatan yang terakhir yang disampaikan oleh Musa, itu Bapak Ibu bisa lihat di bab 4 ayat 10.
Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun aku tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tugas Musa bicara, tetapi dia menyadari kalau dirinya tidak pandai bicara. Ungkapannya berat mulut, berat lidah. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 13. Ini jawaban Musa jelek sekali nih kalau diperhatikan ya. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa nggak mau diutus sebenarnya. Dan kemudian Tuhan murka, dan perhatikan, bukankah ayat 14, di situ Harun orang Lewi itu kakakmu. Ia tahu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Kemudian ayat 15, engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia, ini Harun ya, harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong perhatikan ungkapan di ayat 15. Kata lugasnya, engkau harus berbicara kepadanya. Jadi Musa harus berbicara kepada Harun. Musa tidak langsung bicara kepada Fir'aun karena dia nggak pandai bicara. Maka yang harus dilakukan setelah mendengar firman Tuhan, maka Musa harus berbicara kepada Harun. Lalu Harunlah yang harus menyampaikan firman itu, dialah yang harus berbicara kepada Fir'aun. Nah, hal itu diungkapkan, perhatikan ayat 15, menaruh perkataan ke dalam mulutnya. Jadi kalau menyampaikan pesan itu, jadi menitipkan pesan. Kamu bicara kepada Fir'aun begini, begini, begini. Itu ungkapannya, kamu harus menaruh perkataan ke dalam mulutnya. Dan kemudian berikutnya lihat ungkapan di ayat 16. Tugas Harun di hadapan Musa itu menjadi seperti ayat 16, penyambung lidah. Ini ungkapan loh ya, nggak ada urusan operasi plastik, lidahnya diperpanjang secara fisik, bukan begitu. Dan perhatikan Bapak Ibu, engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Lanjut, silahkan Bapak Ibu ke Keluaran bab 7. Silahkan ke bab 7. Perikopnya sebenarnya mulai dari bab 6 ayat 27 ya. Lihat ke ayat 27 dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, terus lihat ayat 28, akulah Yahweh, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Jadi Musa mendengar Yahweh berbicara, dan Musa punya tugas untuk menyampaikan pesan itu kepada Fir'aun. Ayat 29, tetapi Musa berkata di hadapan Yahweh, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Nggak pandai bicara. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Musa disuruh bicara kepada Fir'aun, tapi Musa keberatan karena dia tidak pintar omong. Nah, kemudian lihat ke bab 7 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun
supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Perhatikan peran Harun. Ya. Ada Musa, Harun, Fir'aun. Kemudian dikatakan, aku akan mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun. Lalu Harun jadi nabi. Perhatikan ada Musa. Musa harus berbicara kepada Harun. Harun harus mendengarkannya. Dan kemudian Harun harus berbicara kepada Fir'aun. Ini paralel kalau begitu dengan begini. Allah berbicara kepada Nabi. Nabi berbicara kepada umat. Begitu maksudnya. Jadi peran Nabi itu seperti Harun ini tadi loh. Mendengarkan Musa berbicara. Dan kemudian setelah mendengarkan, Harun atau Nabi ya, berbicara kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian supaya menjadi lebih jelas, kita coba melihat sekarang dalam panggilan, kisah panggilan seorang Nabi, Bapak Ibu. Tolong ke kitab Nabi Yeremia. Pak Eka? Bentar. Pak Eka? Enggak nyala. Pak Eka. Oke, enggak apa-apa. Belum nyam. Silakan ke kitab Nabi Yeremia. Bab 1. Mulai dari ayat 4 ya. Firman Yahweh datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Maka aku, ini Yeremia ya, menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bapak Ibu, tolong perhatikan jawaban Nabi ini Yeremia ya. Aku tidak pandai berbicara. Kenapa dia mengatakan begitu? Dia diperintahkan, diminta oleh Allah untuk menjadi nabi. Aku telah menetapkan kau menjadi nabi. Tapi kemudian Yeremia menjawab, aku tidak pintar bicara. Jadi kalau begitu Yeremia tahu, tugas nabi itu bicara. Dan untuk bicara kepada orang Israel, bicara kepada banyak orang, yang diperlukan adalah kepandaian, keterampilan untuk berbicara. Yeremia mengaku, aku tidak pandai bicara. Kenapa? Aku masih muda. Jadi yang biasanya pandai bicara kalau begitu, orang tua. Nah, kemudian begini, yang pintar bicara biasanya orang tua. Dari sini Bapak Ibu, banyak sekali orang berpikir, jangan-jangan Bapak Ibu termasuk, berpikir kalau Nabi itu orang tua, Nabi itu lanjut usia. Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu? Nabi, nah ini orangnya tua, rambutnya panjang, putih, kumisan, brewokan gitu. Nah itu baru pantas jadi nabi. Ketemu dengan Nabi Yeremia, Bapak Ibu, lihat, aku masih muda, aku tidak pandai bicara. Bapak Ibu tolong mengingat, kalau anak-anak sekarang ya, anak laki-laki berumur 30,
baru menikah atau belum menikah dianggap biasa kan? Tolong Bapak Ibu mundur ke zaman Bapak Ibu masih muda dulu. Umur 30, laki-laki belum menikah dibilang apa? Normalnya laki-laki menikah di umur berapa? Bapak Ibu mundur lagi ke zaman lebih kuno lagi. Nah, di zaman Israel kuno, ini Yeremia ketika dipanggil dia masih bujangan, masih muda sekali. Nah, kemudian ya ini yang harus diingat, jangan pernah berpikir nabi itu tua. Kalau ada yang mengatakan nabi itu tua, saya akan langsung minta, tolong kasih contohnya nabi yang tua. Agak repot untuk mengidentifikasi bahwa jelas nabi ini sudah tua gitu, itu ya agak sulit langsung mencari contohnya. Tapi kalau mencari nabi yang jelas-jelas muda, gampang itu menemukannya. Dan baru saja Bapak Ibu sedang berhadapan ini dengan Yeremia yang ketika dipanggil masih muda. Ayat 7. Tetapi Yahweh berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Perhatikan Bapak Ibu, tugas seorang nabi dalam kata-kata Yahweh di sini. Jelaskan di ayat 5, Yeremia ditetapkan menjadi nabi. Dan kemudian tugas seorang nabi, lihat di ayat 7. Kepada siapapun Yeremia diutus, ia harus pergi. Dan kemudian Yahweh memerintahkan apapun kepada Yeremia, maka perintah Yahweh itu harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu langsung tahu sekarang, jelas dalam kisah panggilan Yeremia ini. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan perintah, firman, pesan, kehendak Allah. Kepada siapa? Kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada batasnya tugas Nabi ya. Seorang Nabi kalau begitu hanya berbicara kalau Allah menghendaki. Dan dia hanya mengatakan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sudah pasti Nabi tidak akan membuka kelas. Jadi ada kelas nubuat gitu. Enggak. Jadi tidak ada jadwal bagi seorang Nabi untuk berbicara atau mengajar. Nah kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 8. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ayat 9, lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yahweh berfirman kepadaku, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu perhatikan saja ke ayat 9. Ini dengan simbol ya. Yahweh mengulurkan tangan, menjamah mulut Yeremia. Lalu berkata, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Masa Nabi disuruh gimana? Menaruh kata-kata di dalam mulut, jelas Bapak Ibu itu bukan, tidak bisa dibaca secara harfiah. Tapi itu ya bahasa kiasan mengenai peran seorang nabi yang dalam tanda kutip dititipi gitu ya. Pesan firman dari Allah. Berikutnya Bapak Ibu, kita sekarang ke kitab. Bentar, Pak Eka sudah join atau belum? Oh kok sudah join atau belum? Pak Eka.
Oh, belum juga. Halo. Pak Ya, Eka. sekarang Bapak Ibu kita beralih ke Ya, Pak. Ya, Pak Eka minta tolong Pak Eka pegang jadwal atau tidak? Jadwal sebentar. Ada di share Pak Popo di grup. Ya. Hari ini tugas Nabi. Malah saya yang menghilang ya. Iya, freeze gitu. Untuk pertemuan kedua itu tugas Nabi Ya, yang saya tanya untuk pertemuan berikutnya, Pak. Amos, Pak. Oh, Amos. sudah. Baik. Kalau minggu depan sudah bicara Amos, saya mau mengajak Bapak Ibu sekaligus untuk memperhatikan kisah-kisah panggilan Nabi. Jadi saya seperti yang kita lihat ini tadi, kita lihat Yeremia ya. Lalu ketahuan Yeremia itu anggota OMY sebenarnya. Jadi masih orang muda Yahudi gitu ya. Jadi yang dipanggil jadi nabi ini masih muda, jadi jangan membayangkan nabi itu orang lanjut usia. Berikutnya, saya minta tolong Bapak Ibu, kalau begitu sekarang membuka kitab Nabi Yesaya. Silahkan ke kitab Nabi Yesaya. Yesaya berapa, Pak? 6. Yesaya bab 6. Bapak Ibu silahkan ke dari ayat 1 sebenarnya. Yahweh hadir di bait Allah. Minta maaf Bapak Ibu, ini koneksi internet saya kok naik turun. Kalau ngeliat sinyalnya bagus tapi tiba-tiba kok menghilang gitu tadi. Tapi enggak nih, dikit bagus. Gambarnya sempat bentar aja, Pak. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kemudian lihat, begitu menyadari bahwa Yahweh hadir di hadapannya, Yesaya ketakutan ini. Lihat Bapak Ibu ke ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini kesadaran orang Israel di zaman kuno, melihat Allah sama dengan mati. Maka begitu sadar bahwa dia sudah melihat atau sedang melihat Allah, Yesaya teriak, celaka aku, mati aku gitu. Kenapa? Aku orang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Najis bibir itu gimana? Pasti suka nyium babi ini ya. Pasti suka makan daging babi, lalu bibirnya ya nggak sengaja teroles lemak babi. Bukan itu. Harafiahnya begitu, tetapi itu sekali lagi kita ketemu bahasa kiasan. Mulutnya banyak ngomong jelek, banyak digunakan untuk berdosa. Bukan hanya Yesaya saja, tapi dia sadar, bangsaku juga sama najis bibir.
Nah, kemudian Bapak Ibu lihat berikutnya. Di ayat 6. Seorang pada serafim itu, jadi waktu Yahweh hadir itu dikelilingi para serafim ya. Bayangkan saja malaikat dah. Terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Ia menyentuhkannya. Nyanya apa itu? Bara itu tadi. Jadi serafim ngambil bara. Serafimnya aja ngambil baranya pakai sepit loh ya. Tapi kemudian baranya ditempelkan pada apanya? Pada mulut, pada bibirnya. Terus serafimnya bilang, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu sudah diampuni. Jadi habis itu pasti Yesaya kipas-kipas di depan mulutnya gini ya. Ditempeli bara. Bapak Ibu, kita ketemu kiasan lagi. Pembersihan yang dilambangkan dengan api atau bara. Bapak Ibu, kalau di gereja Katolik ada penyucian kan, purgatorium. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia pakai api. Kenapa kok api? Nah, silahkan mengingat dalam proses pemurnian logam yang digunakan api. Itu aja maksudnya. Jadi nggak usah mikir, pasti habis itu bibir Yesaya kebakar itu. Berikutnya. Aku, ayat 8, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap, jangan. Kayaknya kok pernah dengar ya yang kayak gini ya? Iya, kayak pernah dengar kan ya? Tapi yang ngomong Yesaya atau bukan? Bukan. Jangan-jangan bukan. Tapi Matius. Jangan-jangan kita dengarnya dari Matius, bukan dari Yesaya. Karena kata-kata Nabi Yesaya ini yang dikutip oleh Matius bab 13. Nah, lanjut saja. Berikutnya. Bapak Ibu kalau membaca ayat 11. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Tuhan, sampai berapa lama? Aku menjalankan tugas untuk apa? Pergi dan menyampaikan firman-Mu. SK-nya untuk berapa lama Tuhan? Begitu. Satu periode berapa lama? SK-nya untuk berapa tahun? Akan diperpanjang atau tidak? Nah, Tuhan jawabnya enggak nyebut angka tahun ya. Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Itu masa kerja Nabi. Perhatikan ayat 10. Buatlah bangsa ini keras, buatlah telinganya, buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup. Yang akan dihadapi Nabi, seperti Yeremia juga ya, adalah orang-orang, adalah bangsa yang keras kepala, keras hati. Tapi mereka tetap harus bicara kepada mereka. Kenapa? Bosnya Nabi itu Allah, bukan orang-orang yang mendengarkan. Kalau Tuhan mengatakan, kamu bicara, Nabi bicara.
Tuhan tidak mengatakan apa-apa, ya Nabi akan diam saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini terjadi dalam tahun matinya Raja Uzia. Ya, saya tidak akan bicara detail, tapi Bapak terputus Bapak Ibu. Kita tunggu dulu sampai bersambung kembali. ini putus lagi. Sudah. Iya, udah. Sekarang udah bagus. Udah bagus. Sudah nyambung, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong ke Yesaya bab 1 ya. Yesaya bab 1. Ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Ya, perhatikan Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Dan kemudian di bab 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Yesaya dipanggil menjadi nabi ketika Yehuda diperintah oleh Uzia. Setelah Uzia, jadi dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, kemudian setelah Uzia memerintah, yang memerintah adalah Yotam, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 7, Yesaya 7. Ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, ya, ini jadi raja ya. Lalu berikutnya ke ayat 3, Bapak Ibu. Berfirmanlah Yahweh kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yashub, anakmu laki-laki. Berikutnya, tolong ke bab 8, ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepadaku, ambillah sebuah batu besar, tulis dan tuliskanlah di atasnya. Apa yang harus ditulis? Maher Shalal Hasbas. Nah, kemudian lihat ke ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan bilang, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Ya, maksud saya cuma mau ngajak Bapak Ibu lihat. Ketika Yesaya dipanggil, sudah punya anak belum? Belum. Dia dipanggil waktu Uzia memerintah. Ya. Kemudian setelah Uzia yang memerintah adalah Yotam. Setelah Yotam memerintah, yang memerintah adalah Ahaz. Waktu menemui Ahaz, Yesaya bawa anak, baru satu anaknya. Anak kedua lahir kemudian. Anak yang pertama namanya Shear Yashub. Anak yang kedua namanya Maher Shalal Hasbas. Nah, ini langsung ketahuan kan? Yesaya itu orang tua atau anak muda waktu dipanggil jadi nabi. Dan lebih jelas lagi, sekali lagi Bapak Ibu, ini klarifikasi supaya kita tidak berpikir seolah-olah nabi itu orang yang usianya lanjut, jalan aja udah berat, sampai kemana-mana bawa tongkat itu. Gambaran Nabi kan seringkali begitu kan ya. Dan kalau ngeliat Yeremia, ngeliat Yesaya yang dipanggil, enggak, ini bukan orang tua, orang muda. Nah, kemudian masih perlu contoh lagi enggak? Orang anak muda yang jadi nabi. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi ini tadi ya, tugas nabi.
berbicara kepada orang Israel. Supaya dia bisa berbicara kepada orang Israel, nah dia harus mendengarkan Tuhan bicara dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang nabi mendengarkan, memahami firman Allah yang harus disampaikan kepada umat Allah? Nah, Bapak Ibu, ada 3 cara yang kita bisa lihat. Kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama, enggak pakai judul ini, tapi cara pertama itu begini. Bapak Ibu, kalau ada orang Katolik membunuh, itu melawan kehendak Allah atau kehendak Yesus atau tidak? Melawan. Melawan. Dari mana tahu kalau membunuh itu melawan kehendak Yesus? 10 perintah Allah, jangan membunuh. Kok 10 perintah? Saya langsung menyebut Yesus. Nah. Kasihi Kalau perintah sesama. Yesus apa yang utama? Kasihi sesama seperti Perintah aku Yesus yang mengasihi. utama apa? Kasih. Nah, Berkorbanlah untuk musuhmu. perintah. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa perintah barunya? Nah, udah belajar Injil Yohanes kan? Iya. Seperti aku telah mengasihi kamu, kamu. demikian kamu harus saling mengasihi. Enggak usah Bapak Ibu mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu kalau membunuh ya itu melawan, tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Kalau ada orang pelaku pedofilia melawan kehendak Yesus, ya iya, anak-anak itu harus dilindungi, dikasih, malah dirusak. Jelas itu pertentangan. Nggak perlu penglihatan. Bahkan Bapak Ibu tidak perlu melihat kitab suci, karena sudah ada di memori Bapak Ibu. Nah, dalam 10 firman boleh juga dalam kitab Keluaran Bapak Ibu ketemu begini. Yahweh sudah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, lalu mengangkat orang Israel menjadi umatnya. Nah, kemudian ada relasi Yahweh itu Allah Israel, Israel umat Yahweh. Kalau begitu, ya, orang Israel hidup sesuai dengan jati dirinya sebagai umat, dan karena itu dia harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau dilanjutkan 10 firman itu bunyinya, Akulah Yahweh Allahmu yang telah membebaskan kau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini hukum yang bisa dikatakan penting, utama dalam perjanjian Yahweh Israel. Hanya dibenarkan kalau Israel berbakti kepada Yahweh, karena Yahweh Allah mereka. Kalau seorang nabi, Bapak Ibu, ngelihat orang Israel menyembah berhala, sudah pasti tahu kan? Penyembahan berhala itu berlawanan dengan kehendak Allah, berlawanan dengan jati diri mereka sebagai umat Allah. Seperti perbandingan yang saya sampaikan tadi. Kalau seorang Kristiani, seorang pengikut Yesus, itu tidak mengasihi sesamanya, itu berarti dia tidak hidup sesuai dengan jati dirinya, tidak hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Enggak perlu penglihatan, enggak perlu analisis macam-macam. Sudah ketahuan, itu hal yang utama. Bapak Ibu, ini
cara pertama Nabi mengetahui kehendak Tuhan? Gampang kan? Jadi Nabi tahu prinsip, paham dengan baik apa yang dilakukan oleh Yahweh untuk orang Israel dan bagaimana harusnya orang Israel bersikap kepada Yahweh. Nah, kemudian cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini agak sulit ini ya. Agak sulit karena kita tidak mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Bapak Ibu, sekarang saya minta tolong memperhatikan penglihatan itu. Penglihatan. Tadi kalau membaca kitab Nabi Yesaya bagian awal tadi ya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Penglihatan. Jadi ada penglihatan ya. Penglihatan itu bagaimana? Ingat juga di pertemuan yang lalu kita. Kenapa? Ayat berapa? Bab Yesaya 1 ayat 1 tadi. Jadi ada penglihatan. Jadi para nabi itu mendapatkan penglihatan. Di pertemuan yang lalu kita melihat nabi yang sekarang dulu disebut pelihat. Dia bisa melihat apa yang terjadi di tempat lain. Dia bisa melihat apa yang terjadi di waktu lain. Tetapi juga Bapak Ibu, kalau kita melihat misalnya Nabi Yeskiel, Bapak Ibu akan menemukan yang dilihat oleh Nabi itu seringkali bukan sesuatu yang apa menyebutnya ya, yang jelas langsung ketahuan artinya itu. Nah, misalnya begini, Bapak Ibu masih ingat ketika ini ada seorang nabi yang mendapatkan penglihatan ketika Raja Israel dan Raja Yehuda mau berperang melawan Aram. Kemudian ada 400 orang nabi yang mengatakan, maju, engkau akan menang. Masih ingat? Ya, masih. Tapi perhatikan ada seorang nabi. Nabi siapa itu ya? Mika. Yang mengatakan, dia melihat tentara Israel tercerai-berai seperti gembala yang nggak ada dombanya. Itu maknanya jelas sekali, gampang. Orang Israel dan Yehuda maju berperang, mereka kalah, pasukan kocar-kacir. Itu lebih gampang, lebih jelas ya. Tapi Bapak Ibu tolong membuka kitab Amos coba. Silahkan membuka kitab Amos. Amos, silahkan ke bab 7. Amos bab 7 ke ayat 1. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Hubungannya apa? Yang dilihat oleh Amos apa ini tadi? Tampak Ia, ini Tuhan ya, membentuk kawanan belalang. Dan kemudian kawanan belalang itu menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah.
Itu yang dilihat Amos. Tapi habis itu Amos bilang, Tuhan berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Untuk gimana coba hubungannya Yakub dengan belalang? Nah, untuk kita sekarang Bapak Ibu, yang seperti ini tidak langsung kita bisa mengerti. Tapi di zaman kuno, kawanan belalang, tunggu dulu, ini agak berbeda pengalaman. Bapak Ibu, sekali ngelihat belalang, yang paling banyak Bapak Ibu lihat berapa ekor belalang? Sekali lihat berapa ekor belalang? 3. Pernah sekaligus ngelihat 10 ekor belalang? Ya kalau saya lebih, saya dulu mainnya di sawah kok. Pas ada hama. Tapi kemudian kenapa? Pas ada hama belalang, Pak. Iya, saya bertanya berapa banyak belalang yang pernah Ibu lihat, sekali lihat? Yang saya lihat banyak, tapi kecil-kecil. Sekarang Bapak Ibu, ini jenis-jenis belalang juga kita udah lupa lagi. Tapi silakan Bapak Ibu membayangkan belalang besar, nutup Blok M. Jadi Blok M itu di atasnya ada awan, ada belalang terbang besar-besar, ya, sampai jadi kayak awan. Jadi Blok M itu bawahnya jadi gelap karena di atasnya ada belalang. Kawanan belalang yang lewat. Tolong membayangkan yang seperti itu. Di Timur Tengah zaman kuno sampai sekarang itu masih ada. Hama belalang itu bukan seperti hama belalang di sawah yang kita mungkin pernah tahu. Atau kalau Bapak Ibu ke Gunung Kidul mau ditangkapi dimakan. Nah, bayangkan belalang jumlahnya segitu. Nah, kawanan belalang di zaman kuno sering kali digunakan untuk menggambarkan pasukan yang datang dalam jumlah yang besar. Maka kemudian Amos langsung tahu ini Tuhan sedang merancang serbuan bangsa lain menjadi hukuman untuk orang Israel. Maka buru-buru Amos minta ampun. Nah, kemudian yang ini ayat 4. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Berikutnya lagi ke ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan, apa yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan memaafkannya lagi. Bapak Ibu, ini contoh penglihatan ya. Kalau yang di kitab Raja-Raja tadi penglihatannya lebih gamblang, lebih jelas gitu ya. Jadi memang ada penglihatan yang seperti itu. Tapi kemudian ada penglihatan yang perlu penafsiran. Dan tidak semua orang tahu karena bahasanya bahasa simbol itu tadi ya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kita ya tidak dalam kompetensi seperti para nabi yang mendapatkan penglihatan, tapi untuk ilustrasi saja. Penglihatan itu seperti apa gitu. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu melihat tetapi mata terpejam? Melihat tetapi mata terpejam. Kapan? Pernah atau enggak? Kamu belum pernah mimpi. Waktu bermimpi itu Bapak Ibu melihat kan?
melihat. Melihatnya pakai mata apa enggak? Kalimatnya jelek sekali ya. Melihatnya pakai mata apa enggak? Enggak. Matanya terpejam kok. Tapi kemudian Bapak Ibu amati kembali dalam mimpi itu ya. Bapak Ibu badan terbaring, mata terpejam, tapi ngelihat. Yang Bapak Ibu lihat dilihat oleh orang lain apa enggak? Ada enggak yang waktu bermimpi, panggil suaminya untuk melihat bersama dengan kita? Panggil anak-anaknya untuk melihat mimpi yang dilihatnya. Yang tampak di dalam mimpi itu hanya saya sendiri yang melihat. Orang lain tidak melihat, dan bahkan tidak bisa saya mengajak orang lain untuk melihat. Tolong membayangkan pemahaman tentang mimpi ini tadi ya. Kalau mau tahu penglihatan, Bapak Ibu, ada penglihatan yang seperti itu. Kemudian ada juga penglihatan yang kejadiannya kayak gitu, tetapi mata terbuka. Sama, melihatnya bukan dengan mata sebenarnya. Dan hanya yang mendapat penglihatan itu yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Seperti yang dilihat oleh Amos ini tadi. Orang lain nggak paham, orang lain nggak lihat. Hanya Amos yang lihat. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ada orang yang melihat, hanya dia yang melihat, dan kemudian dia harus menceritakan apa yang dilihatnya itu. Konsekuensinya adalah banyak orang yang tidak akan percaya karena dia tidak ikut melihat. Nah, Bapak Ibu, cara yang kedua bagaimana seorang nabi itu mendengarkan firman Tuhan itu adalah dengan penglihatan dan atau pendengaran. Jadi kalau melihat melihat sesuatu. Kalau mendengar, nabi mendengar, orang lain tidak. Tetapi Nabi tahu dengan pasti kalau ini adalah Tuhan yang bicara. Bagaimana seorang Nabi memastikan kalau itu suara Tuhan? Ya sederhana saja. Bapak, ibu-ibu yang suami istri, ya tolong mengingat saja. Kalimat yang sederhana saja. Bapak tahu berapa jenis lirikan istri, Pak? Istri sendiri loh ya, bukan istri orang lain. Urusannya beda nanti. Bapak-bapak kenal berapa jenis tangisan istri? Pertanyaannya, dari mana Bapak tahu? Yang ngajari siapa? Enggak ada yang ngajari. Mertua pun enggak ngajari. Ini anakku ini, kalau nangisnya begini artinya begini. Kalau nangisnya begini artinya begini. Enggak ada mertua yang ngomong gitu kan. Tapi karena saya tinggal bersama dengan istri saya tahu, saya kenal. Sama Bapak Ibu kalau biasa bergaul dengan Tuhan Yesus, kalau saya mengalami ini, Tuhan Yesus menghendaki saya bikin apa, buat apa. Seorang nabi tahu penglihatan ini dari Allah, tahu pendengaran ini dari Allah, karena nabi memang bergaul dengan Allah. Nah, kemudian yang ketiga sekarang. Nabi itu berbicara karena setelah mendengarkan firman Tuhan dan dia tahu firman Tuhan yang ketiga dengan memperhatikan, dengan melihat tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu bagaimana? Kalau Nabi mengalami atau melihat sesuatu, maka kemudian Nabi akan memahami Tuhan menghendaki apa ini.
Ya, mumpung Bapak Ibu masih di kitab Amos, Bapak Ibu tolong ke bab 1. Amos bab 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel dalam zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. 2 tahun sebelum gempa. Jadi bicaranya sebelum gempa, dan Amos bicara tentang akan adanya gempa tadi. Nanti silahkan ke bab 2. Bab 2, silahkan ke dari ayat, sebenarnya ini dari ayat 4. Ini berkaitan dengan kejahatan orang-orang Yehuda, ayat 4. Ayat 4. Ayat 6, maaf. Berdasar karena kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang Israel, ayat 6. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa aja itu? Menjual orang benar karena uang, menjual orang miskin karena sepasang kasut, menginjak kepala orang lemah, dan seterusnya. Ayat 13. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Bapak Ibu, kalau membaca atau memperhatikan dosa-dosa kejahatan orang Israel dari ayat 6 itu tadi ya, menjual orang benar karena uang, menjual orang miskin karena sepasang kasut, menginjak orang lemah. Berikutnya ayat 12 itu juga memberi orang nazir minum anggur, memerintahkan kepada para nabi untuk tidak bernubuat. Melihat kenyataan yang seperti ini, Amos kemudian mengatakan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Yang dikatakan Amos benar terjadi 2 tahun kemudian ketika ada gempa bumi. Satu lagi untuk contoh, Bapak Ibu tolong ke kitab Nabi Yesaya bab 45. Yesaya 45. Mulai dari ayat 1. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Perhatikan Bapak Ibu. Ini nubuat ini ya disampaikan kepada orang Yehuda yang ada di pembuangan Babel. Nanti pada waktunya kita akan mendiskusikannya. Tapi ingat ini aja dulu. Nubuat ini disampaikan kepada orang Yehuda di pembuangan Babel. Nabi ini ada di Babel dan dia sudah mendengar kabar di Persia Raja Kores bangkit, menghimpun kekuatan, lalu lihat, menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, membuka pintu-pintu di depannya. Kores melakukan ekspansi dari timur. Nabi melihat itu,
Dan Nabi melihat juga, kalau melihat gejala zaman yang seperti ini, Kores akan ke barat, yang pasti akan dituju adalah Babel, yang merupakan kerajaan yang dikuasai di zaman itu. Kalau Babel ditaklukkan, maka kemudian orang Yehuda akan pulang ke negeri mereka. Nabi melihat tanda zamannya apa dalam hal ini? Kores, Raja Persia bangkit, melakukan ekspansi ke barat. Yang dituju pasti Babel. Melihat itu, Nabi menangkap, Tuhan menghendaki orang Yehuda pulang ke negerinya. Nah, Bapak Ibu, itu cara Nabi mendengarkan firman, pesan suara dari Tuhan. Sebelum lanjut, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Pak Seto, ini dari chat sudah masuk 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa Allah tidak memberikan rahmat kepada Musa supaya Musa dapat berbicara langsung kepada Fir'aun? Kekuatan manusia, Tuhan bisa berbuat apa saja yang diinginkannya. Ada yang mau menyampaikan saran kepada Tuhan? Tuhan, harusnya gitu ya, Engkau itu memberikan kemampuan kepada Musa untuk bicara. Kasihan kan? Mau ngomong sama Firaun aja harus minta tolong sama Harun. Kan harusnya kan ngomong aja sendiri. Nah, Bapak Ibu, saran seperti itu rupanya nggak bisa disampaikan kepada Tuhan. Ini bukan jawaban atas pertanyaan ya. Nah, kemudian buka dulu Yesaya bab 40 Bapak Ibu. Lihat ke ayat 13 dan 14. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya atau sebagai penasihat, atau kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan. Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan jawaban atas pertanyaan ya. Nah, kemudian kalau jawaban atas pertanyaan kenapa kok tidak? Bapak Ibu, tunggu dulu. Bapak Ibu kalau mengingat diri Bapak Ibu sendiri, ya, ada enggak Bapak Ibu punya kelemahan yang Bapak Ibu bawa dari kecil? Kelemahan yang Bapak Ibu bawa dari kecil. Atau ya udah begini saja. Bapak Ibu itu tiba-tiba pinter ngomong apa enggak? Kalau tahu-tahu pinter ngomong, wah Bapak Ibu akan ketemu yang mencurigakan. Musa di awal mengatakan dia tidak pinter bicara. Nah, kalau Yeremia tadi sudah pinter bicara? Tidak juga. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat yang dilakukan oleh Musa selanjutnya. Jadi pinter ngomong, memang Musa tidak bicara kepada Fir'aun lagi, tetapi bicara kepada orang Israel yang kepalanya lebih keras daripada batu. Bahkan Bapak Ibu, kalau mengingat perjanjian Sinai ya, Bapak Ibu bisa melihat peran Musa di dalam perjanjian itu. Musa banyak berbicara kepada orang Israel. Yeremia pun nggak pandai bicara, tapi di kemudian hari ketika Yeremia berbicara, bicaranya ngerepotin orang. Kenapa kok begitu? Tuhan bicara kepada Musa, aku akan menyertai lidahmu.
Tidak tiba-tiba Musa langsung pandai bicara, tapi dalam perjalanan waktu Musa kemudian ya lebih selanjutnya lebih pandai, lebih terampil berbicara. Bahkan kalau mengikuti tradisi orang Yahudi ya, Taurat itu tulis bikinan siapa, tulisan siapa yang nulis? Ya Musa. Nah, begitu. Yeremia mengatakan dia nggak pandai bicara. Bapak Ibu buka aja kitab Nabi Yeremia ada berapa bab. Bilangnya nggak pandai bicara, kira ngomong banyak sekali omongannya. Ya, begitu ya, ya. Lanjut, Pak Ega. Di Yesaya bab 1 ayat 1 dikatakan Yesaya itu bin Amos. Apakah ini Amos yang menulis kitab Amos? Tunggu, ini Joko yang ada di sini itu sama dengan Joko Widodo itu enggak ya? Oh, oke. Berarti beda. Nah, begini maksudnya. Orang Yahudi, Bapak Ibu, itu namanya terbatas. Orang Jawa itu juga punya nama-nama tertentu, nama yang khas. Orang Batak punya nama tersendiri. Ya. Kalau namanya Marihot itu sudah pasti orang Solo, gitu ya. Nah, dan kemudian nama yang khas ini dipakai oleh banyak orang. Nama Amos dalam hal ini ya Yesaya bin Amos. Terus kalau Amos itu anak siapa ya? Bapak Ibu memperhatikannya begini. Untuk mengatakan ini beda atau sama, Bapak Ibu perlu memperhatikan. Amos tadi seorang peternak dari Tekoa. Sedangkan Yesaya bin Amos ya itu kok gampang sekali ketemu raja. Artinya apa? Kalau ada orang gampang sekali ketemu raja, dari kalangan apa ini? Jelas, ini bangsawan. Jadi Amos ayah Yesaya bangsawan. Ya. Tapi kalau Amos yang dari Tekoa itu orang lain bukan bangsawan. Enggak begitu. Ada lagi nama-nama yang sama di dalam kitab suci banyak. Ini anak tangga yang ke-6 kurang lebih digambarkan tujuan salib seperti ini. Jadi kalau kita mengikuti dari anak tangga pertama, kedua, ketiga dan seterusnya nanti kita bisa melihat kurang lebih ya seperti itulah perkembangan. Suara apa itu ya? Bocor. Ya, persatuan dengan Allah. Bentar. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada langkah yang ke-6. Lalu anak yang ke-7. Apa ya? Mendapatkan anugerah keberanian yang begitu kuat. Tunggu yang mikrofonnya menyala di mana ini? Kita sebelumnya sudah melihat Suara Nabi. tangga yang mengatakan bahwa karena ada penderitaan-penderitaan yang musuh dalam selim dan jiwa tetap bersemangat untuk menuju kepada Allah. Nah, akhirnya di anak tangga ke-7 ini. Jangan-jangan saya ngomong tanpa mulut ini. Kekuatan ini. Sehingga dia juga menerima anugerah keberanian yang begitu kuat. Nah, di sini dia sudah tidak lagi mempertimbangkan untuk menunggu atau mundur. Jadi bagi jiwa, cintanya ini tak mendapatkan keuntungan dari pertimbangan untuk menunggu atau mundur. Jadi satu-satunya jalan adalah terus maju. Saya penasaran mau denger ya. Iya. Kohosnya mana? Semangat Ini saya nggak nemukan. Mungkin Bapak Ibu ada yang Nggak ditemuin sih, Kak. Aku juga nggak nemuin. pokoknya terus maju menuju Allah. Apapun Ganggu nih yang pasti. terjadi, penderitaan pun dihantam semuanya. Kesulitan-kesulitan sikat semuanya. Nggak ada yang penting ini. maju. Yang All mute aja Pak yang dulu. penting saya menuju kepada Allah, yang penting saya mau cepat berada di dalam satu kehendak dengan Allah. Iya, dicobaan mute semua aja. Mendapatkan anugerah keberanian yang begitu kuat. Ini Bapak Ibu bahasa para nabi, nanti baru di sesi berikutnya saya akan sampaikan ya. Ketika Nabi berbicara, itu Nabi bisa bicara atau banyak bicara menggunakan bahasa puitis ya. Perhatikan ya,
kota lengang, tidak ada yang mendiami. Di rumah-rumah tidak ada manusia lagi. Kapan satu kota itu nggak ditinggal penduduknya, nggak ada orang lagi? Hilang Mbak Seto. Ah, masa. Iya, frozen. Ah, Frozen food. Bu Ani, ketemu lagi. Pak Roy. Kalau Bapak Ibu melihat runtuhnya Samaria, runtuhnya Yerusalem, perhatikan, kota dikepung, orang-orang yang tertinggal dibunuh, yang lain diangkut ke pembuangan. Kota menjadi kosong. Yesaya dikatakan, kamu harus menyampaikan firman-Ku sampai keadaan itu terjadi. Dan itu akan membuktikan kalau apa yang kamu katakan benar. Orang Israel menolak untuk mendengarkan dan mereka harus menanggung konsekuensi. Begitu maksud kalimat itu. Terus apa lagi? Untuk ini Pak, tadi penjelasan ada yang belum nangkep. Untuk poin ketiga, cara Nabi memahami firman Allah yang disampaikan pada umat. Ada 3 cara. Yang pertama dengan tanda-tanda, lalu yang kedua dengan penglihatan atau pendengaran, yang ketiga apa ya Pak ya? Nah, ini kebalik. Jadi nomor 1, saya pakai rumusan aja ya. Saya pakai rumusan. Nomor 1, dengan mengingat perjanjian Yahweh Israel. Israel umat Yahweh, Yahweh Allah Israel. Semua yang bertentangan dengan perjanjian itu sudah pasti melanggar kehendak Allah. Yang paling mencolok, paling utama dalam hal ini adalah penyembahan berhala. Ketika orang Yehuda, orang Israel menyembah berhala, itu artinya dia sudah melanggar kehendak Allah, dan kehendak Allah jelas. Apa kehendaknya? Penyembahan berhala itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, baru dengan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, membaca tanda-tanda zaman. Nah, itu semoga menjadi lebih jelas kalau dirumuskan begitu ya. Ini kalau dari chat, pertanyaannya sudah habis. Mungkin Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya secara langsung, secara lisan, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada ya lanjut. Lagi Pak. Tunggu, nggak nanyanya karena paham atau bingung? Bu Ani bilang dua-duanya katanya Pak. Antara paham dan bingung. Jadi tugas Nabi itu menyampaikan firman Allah. Ya. Untuk bisa menyampaikan firman Allah, maka dia perlu memahami kehendak Allah. Bagaimana cara memahami atau mendengarkan kehendak Allah? Perhatikan 3 tadi. Dengan mengingat perjanjian Sinai, 2 dengan mendapatkan penglihatan atau pendengaran. Aku melihat, aku mendengar, begitu rumusannya. Dan yang ketiga, dengan memperlihatkan atau dengan memperhatikan tanda-tanda zaman. Tidak selalu Nabi itu dengar terus ngomong. Bapak Ibu lihat tadi Amos melihat. Dan ketika membaca kitab Nabi Yesaya bab 1, penglihatan.
Kan begitu kan? Baik, yang berikutnya sekarang bagaimana Nabi menyampaikan pesan itu? Bagaimana seorang Nabi menyampaikan pesan kepada orang Israel, kepada orang Yehuda, kepada umat Allah? Ada dua cara. Yang pertama dengan kata, yang kedua dengan tanda. Nah, yang dengan kata dulu. Kita lihat ya yang dengan kata-kata. Nabi itu kalau bicara tidak mempersiapkan tulisan dulu. Ini malam ini jam 7 sampai jam 9 saya mau bernubuat. Jadi tadi saya buat persiapan dulu. Nabi nggak begitu. Lalu kalau begitu, wah ada tulisannya, gampang gitu ya. Ntar dikumpulin di akhir tahun, kumpulan nubuat Yesaya. Nggak begitu. Kalau seorang Nabi berbicara, dia akan berbicara di depan orang banyak, atau di depan satu orang, tapi sekali bicara. Dan Bapak Ibu, tidak ada waktu bagi orang-orang yang mendengarkannya untuk mencatat. Kenapa? Gimana mau mencatat? Yang diomongkan aja mereka nggak suka. Jadi Nabi berbicara, menyampaikan pesan secara lisan. Nah, ada teknik sendiri kan kalau berbicara secara lisan supaya kata-katanya mudah diingat. Ada cara tersendiri. Bapak Ibu, ini tolong Bapak Ibu mengucapkan syair Indonesia Raya, tapi nggak boleh nyanyi. Ayo, nyebut Indonesia Raya tapi nggak boleh nyanyi. Agak susah, Pak. Mikir dulu kan. Harus mikir dulu. Kenapa? Tersimpan di memori kita syair yang sudah dengan lagu. Tapi kalau disuruh nyanyi, langsung badan tegap nyanyi. Bapak Ibu, kalau waktu TK dulu, waktu SD dulu, Bapak Ibu nyanyinya lagu apa? Lagu pertama yang Bapak Ibu kenal? Balonku. Lagu Cicak-cicak di dinding. Saya cuma mau bertanya, waktu itu Bapak Ibu diajari notasinya apa enggak? Enggak. Perlu berapa puluh kali itu mendengarkan langsung kemudian baru bisa nyanyi. Pertanyaannya dibuat hiperbolis, enggak perlu berulang kali kan. Berikutnya, tahun berapa Bapak Ibu tahu kancil yang nyolong timun itu? Tahun berapa Bapak Ibu kenal sama timun mas? Dan itu, ini cerita ya. Tahun berapa itu SD-nya, Bu? Tahun berapa? 90 berapa SD-nya, Bu? 95, Pak. 95 ya. Nah, kalau mendengar cerita itu, loh, sekali dengar, saya mengingat. Kalau dibalik, Bapak Ibu dulu langganan Kompas kan? Bapak Ibu suka membaca halaman 4 kan? Tolong sebutkan satu judul yang Bapak Ibu ingat di artikel Kompas halaman 4. Enggak usah berusaha apa-apa juga, sampai besok pagi juga belum tentu ingat. Kenapa, Bapak Ibu? Ketika kita memperhatikan kemampuan atau kekhasan cara manusia berpikir, ada teknik-teknik tertentu ketika orang berbicara, lisannya, itu caranya supaya gampang diingat itu seperti apa. Yang saya sebut ini tadi ada lagu, kemudian yang lain lagi ada cerita. Tapi kemudian kalau ditanya dengan yang mirip dengan lagu,
Bapak Ibu tolong mengucapkan Pancasila tetapi dengan gaya lain, tidak seperti gaya waktu Bapak Ibu bicara waktu SD. Bapak Ibu menghafal Pancasila, kalau sekarang mengucapkan Pancasila, coba. Ada nggak cara lain mengucapkan Pancasila yang tidak seperti waktu upacara bendera waktu SD dulu? Itu dari SD sampai usia lanjut itu loh, nada lagunya sama kalau mengucapkan Pancasila. Itu Bapak Ibu ada hal yang memang cara mengingat ya begitu. Berikutnya, Bapak Ibu perhatikan juga ketika Bapak Ibu membaca puisi. Membaca puisi. Ada ya puisi-puisi yang menggunakan kiasan-kiasan sehingga gampang diingat. Ada permainan suara yang membuat itu bisa gampang diingat. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan pantun. Permainan bunyi. Pantun puisi lama ya. Kalau di Ponorogo, nah puisi baru. Bapak Ibu bisa mengingat pantun? Pantun yang tertinggal di memori saya dari kelas 2 SD. Kelas 2 atau kelas 1 ya? Kelas 1 mungkin. Itu ada yang tertinggal sampai sekarang. Saya bisa membacanya persis seperti saya dulu waktu membacanya waktu SD. Pantun jenaka, di sini kosong, di sana kosong, tak ada batang tembakau. Bukan saya berkata bohong, ada kata memikul kerbau. Bisa diingat dengan cara seperti itu, Bapak Ibu pasti punya sesuatu. Nah, puisi. Kalau sudah ada yang mengatakan, aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun tahu, tidak juga kau. Terus ketemu lagi, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang dan seterusnya. Nah, langsung tahu, ini omongan siapa? Khairil Anwar. Khairil. Di kesempatan Khairil tertentu Anwar. bisa langsung diingat. Nah, kemudian kalau para nabi berbicara, dia bicara di depan umum. Kata-katanya disampaikan dengan cara yang mudah diingat. Ada lagi Bapak Ibu yang mudah diingat? Nggak perlu mengingat tapi ingat terus. Apa itu? Sindiran atau sarkas. Kalau Bapak Ibu dimarahi, itu bisa lama kan ya mengingatnya. Kata-katanya bisa diingat lama-lama kan ya. Nah sekarang kita lihat contoh bagaimana kalau Nabi bicara itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu, Nabi yang ngomong di depan orang banyak. Silakan ke Yeremia bab 7. Yeremia bab 7. Ayat 1. Firman Tuhan datang kepada Yeremia daripada Yahweh bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Yahweh, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Yahweh. Jadi Yeremia diminta bicara di mana? Pintu gerbang Bait Allah. Ini pasti ngomongnya kenceng. Ngomongnya kepada banyak orang di tempat ramai. Nah, kemudian Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu melihat ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kayaknya kok juga pernah mendengar ini. Siapa yang pernah menyebut kayak gini ya? Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Wah, itu Yesus yang bicara begitu.
Nah, Bapak Ibu, lihat. Ini kata-kata yang keras. Maksudnya gampang diingat kalau begini. Apalagi kalau membaca ayat 14. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, kepada tempat yang telah ku berikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan ku lakukan seperti yang telah ku lakukan kepada Silo. Ya, kalau kita nggak kenal, nggak tahu Silo, kita nggak akan langsung paham, nggak langsung ingat. Tetapi orang Yerusalem, orang Yehuda tahu apa yang terjadi dengan Silo. Tempat suci di zaman kuno, di zaman Samuel itu dihancurkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, silahkan sekarang ke Yesaya bab 5. Yesaya bab 5. Kalau cerita yang dinyanyikan itu namanya apa? Ada guru bahasa Indonesia enggak? Cerita, tapi disampaikannya dengan dinyanyikan. Itu ada, mungkin tidak biasa bagi kita, tetapi ada. Sudah ketemu Yesaya bab 5. Lihat ayat 1 saja. Aku hendak menyanyikan nyanyian kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Yang kemudian kita lihat apa kalau begitu? Kata-kata Nabi disampaikan dalam rupa nyanyian. Tapi pakai cerita. Ini cerita tapi dinyanyikan. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, membuang batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya, dan seterusnya. Jelas, Nabi bicara dengan nyanyian. Nah, kemudian kita perhatikan kalimatnya lebih lanjut. Nanti Bapak-Ibu akan tahu lebih banyak lagi. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini yang belum ku perbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa buah yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kalau memperhatikan isi lagunya, Bapak Ibu, pertanyaannya, Yesaya kira-kira nyanyinya pas kesempatan apa ya? Di mana pas kesempatan apa? Tidak mungkin kan Yesaya sedang mendayung lalu nyanyian tentang kebun anggur. Tidak nyambung. Nyanyian kebun anggur cocoknya ya dinyanyikan di kebun anggur. Kapan? Bukan pas kebun anggur sepi, nggak ada orang. Pas banyak orang. Kapan banyak orang itu? Ya pas panen anggur. Sehingga orang yang di situ mendengar. Jadi nyambung dan gampang diingat. Kalau Bapak Ibu membaca Injil, Bapak Ibu akan menemukan yang kurang lebih sama. Kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan orang. Kerajaan Allah diumpamakan dengan pukat yang dilabuhkan, ditarik dari air. Tunggu dulu. Kalau kerajaan Allah seumpama pukat, Yesus ngomongnya pas di mana yang paling masuk akal? Setelah pukatnya ditarik ke darat, nelayan mengumpulkan ikan yang baik, ikan yang nggak baik dibuang. Nggak mungkin dong pas panen anggur nyanyinya atau perumpamaannya tentang pukat. Tapi sebaliknya,
Ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Disampaikan pas nanam jambu, enggak nyambung. Di kesempatan yang lain, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah subur. Cocoknya Yesus ngomong di mana? Ya sudah pasti di ladang gandum. Tapi kemudian yang agak membingungkan, kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan dicampurkan dalam terigu 3 sukat banyaknya. Ini Yesus ngomongnya di mana? Yang ikut mendengarkan Tuhan Yesus, banyak ibu-ibu yang datang pasti. Tawon. Kalau di dapur berapa orang yang dengerin? Dah, balik ke perjanjian lama ya. Di kitab Nabi Yesaya kita ketemu contoh. Pesan Tuhan lewat Nabi disampaikan dengan nyanyian. Ya, yang dekat dengan teks ini. Yesaya bab 1. Yesaya bab 1. Lihat ke ayat 2. Dengarlah langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bapak Ibu sedang membaca apa kalau begini? Atau sedang mendengarkan apa? Mendengarkan penjelasan kenapa kalau pas Natal, di gua Natal itu ada sapinya. Itu ya. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Lembu aja datang di gua Natal, kenal dengan siapa Yesus. Itu pemahaman lama. Teks ini digunakan sebagai alasan kenapa di gua Natal ada sapinya yang ikut itu. Tapi tunggu dulu. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Jadi Nabi ini bicara, ngit, mi, itu ya. Dengerin, Tuhan mau ngomong. Langit disuruh dengerin. Bumi disuruh dengerin. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Personifikasi kan? Nah ini puisi ini pasti. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan untuk tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini apa namanya? Ada perbandingan, ada perumpamaan kan di sini. Ada kiasan. Jelas Nabi sekarang ini bicara dengan puisi. Nah, kemudian di kesempatan yang lain, Bapak Ibu, kita lihat Nabi kalau ngomong yang sarkas ya. Silahkan ke kitab Amos bab 4. Amos 4. Lihat ke ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan,
yang ada di Gunung Samaria, yang memeras orang-orang lemah, yang menginjak-injak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Kalau personifikasi itu benda mati, digambarkan, dibayangkan hidup. Begitu ya. Yang ini agak kebalikan. Bisa memeras orang lemah, bisa menginjak orang miskin, hobinya minum-minum. Tapi dipanggil sapi, lembu, basan. Ini depersonifikasi ini malah ya. Nah, Bapak Ibu begini, kalau membaca ini yang ada di Gunung Samaria, yang memeras orang lemah, menginjak orang miskin, nah ini minggu depan kita akan diskusikan lebih serius. Cuma mengingatkan begini loh, sukanya pesta. Ingat ya, Amos bekerja di Israel, utara ya. Kemudian ibu kotanya adalah Samaria. Jadi Samaria itu kota besar, kota raja, dan di situ banyak orang kaya. Entah mereka pejabat, entah mereka pedagang. Perhatikan juga kata yang berkata kepada tuan-tuanmu. Orang di perjanjian lama, itu kalau memanggil suami, istri manggil suami, panggilnya tuan. Enggak kebayangkan Bu, panggil suami tuan. Gitu. Sarah itu memanggil Abraham tuan. Jadi yang dimaksudkan kalau begitu, perempuan istri orang kaya yang tinggal di ibu kota Samaria. Nah, kok dipanggil dengan lembu basan? Basan itu daerah di dekat Israel situ, curah hujannya tinggi, tanahnya subur, rumputnya subur, dan digunakan untuk ternak. Ternaknya apa? Lembu. Lembu yang diternakkan di situ gemuk-gemuk. Jadi secara sarkas Amos memanggil orang-orang, perempuan-perempuan kaya di Samaria itu dengan lembu-lembu basan. Kenapa kok dengan lembu-lembu basan? Karena secara fisik mereka mirip. Perempuan-perempuan, istri pejabat, orang kaya di Samaria itu gemuk-gemuk. Seperti lembu basan, ibu-ibu yang badannya gemuk, nggak usah tersinggung. Kenapa? Amos tidak nyinggung ibu-ibu di sini. Yang disebut Amos adalah ibu-ibu di zamannya. Nah, begitu. Ya, kita ketemu dengan ini cara Nabi kalau bicara lisan. Nah, supaya pesannya bisa diingat, memang kadang-kadang Nabi itu berbicara dengan lambang. Dengan lambang. Lambang itu bagaimana? Bapak Ibu masih bisa mengingat nggak ketika Yerobeam sebelum memisahkan diri membentuk kerajaan Israel itu? Nabi Ahia datang menemui Yerobeam. Ya. Itu di 1 Raja bab 10 atau bab 11 itu ya. Nah, kemudian Nabi Ahia waktu menemui Yerobeam itu bawa kain baru. Ahia baru dari Tanah Abang kok. Nah, terus di depan Yerobeam kain baru itu dikoyak jadi 12. Kalau kain lama dikoyak biasa, kain baru dikoyak enggak biasa. Langsung ketahuan Nabi ini sedang membuat tanda. Dia mau mengatakan sesuatu tapi dengan tanda. Ada 12 koyakan, lalu 10 koyakan diberikan kepada Yerobeam. Habis itu Nabi Ahia baru bercerita kerajaan Israel, kerajaan Daud akan koyak, terbelah jadi 2. 10 suku akan ikut kamu. Nah, 10 suku itu dilambangkan dengan 10 koyakan.
2 suku akan tertinggal mengikuti keluarga Daud. Itu seperti 2 kain, 2 koyak kain yang tertinggal itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa memakai lambang kalau bicara? Kata-kata yang diucapkan masuk ke telinga, tetapi lambang masuk ke dalam pikiran lewat penglihatan, lewat mata. Nah, dengan cara seperti itu, pesan menjadi lebih kuat. Bapak Ibu, nggak usah berpikir yang jauh-jauh, cukup Bapak Ibu mengingat. Bapak Ibu selalu bicara dengan kata atau kadang-kadang juga pakai tanda. Ya, pakai tanda kan sering. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, Bapak Ibu kirim bunga kan ya? Kirim bunga, bunganya mawar. Nah, mawarnya kuncup, belum kuncup atau mekar. Nah, kemudian itu jadi simbol kan ya. Dan orang yang menerima itu senang kan. Nah, kemudian kalau mawarnya itu tadi Bapak Ibu rontokin. Jadi mawar yang mekar-mekar itu tadi dirontokin dari tangkainya, Bapak Ibu taruh di keranjang, lalu kirim ke orang yang sakit di rumah sakit. Pain. Sama-sama mawar, tapi artinya sudah lain kan. Kenapa yang terima itu marah? Nangkap simbolnya. Nah, sekarang Nabi bicara dengan simbol. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh Nabi yang bicara pakai simbol. Tolong Bapak Ibu ke kitab Nabi Yesaya. Yeskiel. Bab 4. Yeskiel bab 4. Yeskiel 4 dari ayat 1. Hai engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Didirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu sehingga kota itu dalam keadaan terkepung dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi Israel. Jadi Yeskiel diminta untuk membuat maket pengepungan gitu ya. Maket kota yang terkepung. Nggak dikasih penjelasan itu. Ini menjadi lambang bagimu, bagi kaum Israel. Terus ayat 4. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Beberapa hari engkau berbaring demikian selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Ini lambangnya aneh lagi. Berikutnya, yang ini lebih jelas lagi dah, yang lebih gampang. Ayat 9. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Berbaringnya begitu lama. Dan makanan itu harus kau makan, makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya. Yakni 20 sikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan
1/4 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan kau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Bapak Ibu, apa yang sedang dilakukan Yeskiel? Menyampaikan firman pakai lambang. Lambang apa ini? Kalau ada kota yang terkepung, ya, orang yang ada di dalamnya itu pasti harus memikirkan jumlah makanan. Tidak bisa mereka makan sembarangan. Maka makanan ditimbang. Kalau mereka minum juga harus diukur. Persediaan air harus dibuat untuk bertahan selama mungkin. Maka minum air juga dibatasi. Yang berikutnya, kalau mereka mau masak, ya kalau kota terkepung, mereka nggak bisa cari kayu. Apa yang ada? Kotoran. Ya udah itu yang dipakai untuk masak, untuk bikin api. Berikutnya, Yeskiel itu banyak sekali lambang-lambangnya. Silahkan ke bab 20. Bentar. Oh, tunggu dulu. Ini bukan lambang dulu. Karena di Yeskiel, Bapak Ibu, ini bukan lambang, tetapi perumpamaan, cerita. Tolong ke Yeskiel bab 23. Ini sekali baca, Bapak Ibu, ingat selamanya pasti. Tapi saya tidak akan mau membacakannya untuk Bapak Ibu, harus baca sendiri. Yeskiel bab 23. Nanti malam Bapak Ibu baca sendiri teks ini ya. Saya yakin sekali baca Bapak Ibu akan ingat. Lihat aja Bapak Ibu, saya 1-4 baca sendiri. Saya nggak mau bacain. Ya. Itu cerita. Itu cerita perumpamaan. Nanti di ujung di belakang Bapak Ibu akan ketemu siapa Ohola, siapa Oholiba. Tapi di belakang berikutnya ya tolong Bapak Ibu ke gini saja ke Yeremia lagi. Yeremia lagi. Silahkan sebentar ke bab 16. Jadi lambang yang dimaksudkan Bapak Ibu bisa jadi seperti itu tadi loh, membuat maket, ya, kemudian melakukan tindakan simbolis, masak dengan buat apinya dari kotoran manusia tadi. Kemudian Bapak Ibu, yang ini yang lebih berat sebenarnya. Tuhan bisa menggunakan kehidupan Nabi sendiri sebagai lambang. Jadi kehidupan Nabi sendiri dijadikan lambang oleh Tuhan. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 16, Yeremia bab 16. Bapak Ibu lihat ke ayat 2. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu orang selibat,
Di Perjanjian Lama, nah Bapak Ibu sedang melihat ini, Yeremia. Yeremia diminta oleh Tuhan untuk tidak beristri, untuk tidak mempunyai anak. Diminta supaya Yeremia tetap bujangan. Maksudnya apa? Kehidupan Yeremia dijadikan lambang. Lambang apa? Berikutnya Bapak Ibu akan ketemu begini. Kamu semua orang Yehuda, suatu saat nanti banyak di antara kamu akan jadi bujangan kayak saya. Maksudnya anakmu mati, istrimu mati, dan kamu akan sendirian kayak saya. Kenapa? Itu akan terjadi nanti kalau musuh menyerbu kamu, membuang istrimu, membunuh anak-anakmu. Tapi juga Bapak Ibu lihat ke ayat 5. Kalau ada orang meninggal, Yeremia nggak akan ngelayat. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberian. Ada yang mati, jangan ngelayat. Ada yang mati, jangan ngelayat. Semua orang akan tahu kalau ada yang mati, kamu tidak akan ngelayat. Maksudnya apa? Yeremia kemudian mengatakan, suatu saat nanti banyak di antara kamu yang akan mati dan tidak ada orang yang ngelayat kamu. Bapak Ibu, nah ini contoh bagaimana kalau Nabi berbicara ya dengan menggunakan lambang termasuk dirinya sendiri digunakan oleh Allah untuk menjadi lambang itu. Ada yang nulis? Ada nabi yang nulis? Ada. Yeremia ini, Bapak Ibu, punya sekretaris yang kita sudah pernah lihat itu ya. Namanya Baruch. Kalau Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu ke Yeremia bab 36. Tapi nanti yang agak repot itu di mana tulisan Baruch yang masih tertinggal sampai sekarang, itu yang pertanyaan yang tidak sederhana untuk dijawab. Yeremia 36. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakin bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini. Ambillah gulungan kitab, tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni sejak zaman Yosia sampai pada waktu ini. Nah, kemudian mungkin apabila Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancang hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat sehingga aku mengampuni kesalahan mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruch, lalu Baruch menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan itu. Ada juga yang menulis, tapi yang seperti Yeremia ya hanya Yeremia yang kita lihat. Baik Bapak Ibu, malam ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikut Bapak Ibu, silahkan persiapkan baca sebanyak mungkin kitab Nabi Amos, ya, baca sampai selesai. Baca, kalau sudah selesai diulang lagi juga tidak masalah. Baik, begitu dulu. Pak Eka, silahkan. Ya, Pak Seto, satu pertanyaan mungkin bisa ada di chat. Ya, silakan. Tentang kenabian Yesus. Ini dari Pak Tabah. Pak Tabah pernah ditanya apakah Yesus itu nabi. Dan Pak Tabah menjawab bukan sekedar nabi, bahkan ia adalah Tuhan. Betulkah jawaban ini? Setelah itu beliau mencoba mencari di Injil menggunakan konkordasi. Ternyata Yesus secara eksplisit tidak pernah menyatakan dirinya nabi. Apakah demikian, Mas Evan? Mohon pencerahan. Itu udah menyelidiki begitu kok. Yesus menyatakan diri, aku nabi. Tidak selalu begitu. Pak Tabah kalau sampai semalam ini Pak Tabah ngomong, aku nabi, siapa yang percaya malah? Apakah setiap ada yang mengatakan, aku Tuhan, aku nabi, lalu kita jadi percaya? Malah kebalik kan, malah bukan begitu.
Kalau mau tahu ini nabi atau bukan, ini Tuhan atau bukan, perhatikan yang dikatakan, perhatikan yang dilakukan. Yesus datang untuk menyampaikan kehendak Bapa. Yesus kemudian kita sebut sebagai nabi utusan. Tapi kemudian, kalau Yesus bisa membersihkan manusia dari dosa, itu bukan pekerjaan nabi. Siapa yang bisa membersihkan manusia dari dosa? Siapa yang bisa menghapuskan dosa dari diri manusia? Enggak ada lain selain Allah. Hanya Tuhan. Berikutnya, Allah. siapa yang sanggup memberikan kehidupan kepada orang mati? Ingat, Lazarus 4 hari di dalam kubur dan Yesus membuatnya hidup lagi. Nah, ketahuan. Siapa yang sanggup melakukan itu? Siapa yang memberikan kehidupan kalau bukan Tuhan? Masih kurang. Ingat saja nama Yesus. Dia harus diberi nama Yesus sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari nama sudah ketahuan. Ya, begitu. Jadi enggak perlu Bapak Ibu mencari di mana Yesus mengatakan aku nabi, di mana mengatakan aku adalah Tuhan. Bisa dicari, bisa, tapi bukan itu dalam tanda kutip kriteria atau ukurannya. Tapi perhatikan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus. Ya sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Siapa yang tidak berdosa? Kalau manusia, semua berdosa. Nah, yang tidak berdosa, bukan manusia itu. Nah, begitu, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak Seto. Ini sudah 1 menit menuju pukul 9, jadi mungkin dan tidak ada permenungan ya, Pak ya? Iya, begini dulu. Oke. Minggu depan, Bapak sekali lagi persiapkan itu. Oke, baik Pak. Amosnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah setia sampai akhir di pertemuan hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali pertemuan kelas pengajaran kitab suci bersama kami, Paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B, Senin depan di jam yang sama, jam 7, dan di channel yang sama. Dan sebentar kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini, dan kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Bernadette Esther. Silakan, Bu. Sepertinya Bu Bernadette Esther tidak terhubung bersama kita. Saya akan menggantikan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita buka dengan tanda iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk pengajaran pada malam hari ini. Engkau tuntun kami bagaimana kami harus menjadi seorang nabi di dalam hidup kami ya Bapa. Biarkanlah hidup kami ini menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami, bahwa Engkau meraja di dalam hidup kami Bapa. Pimpin terus kami, hidup kami, dalam berkata-kata maupun bertindak ya Bapa, supaya kami mencerminkan Engkau yang selalu penuh kasih ya Bapa. Dan kami ucap terima kasih juga untuk Pak Seto yang sudah mengajar pada malam hari ini, Bapak. Kami mohonkan berkat kasih, damai, dan sukacitamu boleh tercurah untuk pengajar kami, Pak Seto, ya Bapak. Saat ini kami akan tutup pertemuan pada malam hari ini, dan kami percayakan penyertaan Tuhan kasih-Mu akan terus ada di dalam hidup kami, ya Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk kesempatan pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang,
selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Pak Koko. Iya, Seto. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu.